Islam adalah agama teroris. Apa pandanganmu soal itu? Hukum Islam sangat kejam. Ada aturan potong tangan. Apa juga pandanganmu soal itu? Memilih Islam sebagai alasan terbaik jika ingin menikah lebih dari sekali, karena nabinya istrinya banyak. Membatasi nikah maksimal 4 kali, tapi nabinya nikah 9 kali. Islam agama yang mengajarkan pemeluknya sesuatu yang salah. Nabinya aja menikahi anak di bawah umur. Apakah kamu tidak pernah mendengar itu? Lagi dan lagi, isu miring global pun yang digunakan si penanya untuk menyerang. Jika kamu memilih Islam, maka bersiaplah karena kamu akan mendapat perlawanan dari internalmu sendiri daripada pihak luar. Si penanya mencoba melemparkan pandangan-pandangan liberal yang biasa digunakan untuk menyudutkan. Bandingkan Islam, agama samawi, versus Shinto, non-samawi. Tanda centang tebal Kristen lebih simpel? Tidak juga. Ada puasa 40 hari, lebih lama dari Ramadan. Pertanyaan ini sangat berbahaya untuk ditanyakan. Pertanyaan tepi jurang lebih tepatnya. Dengan sangat berhati-hati, sang kecerdasan buatan itu memberikan jawaban. Apa pendapatmu? Disclaimer, konten ini bersifat netral, terbuka untuk diskusi, dan tidak bertujuan menyinggung, menyederhanakan, atau memaksakan pandangan agama manapun. Setelah sekian purnama, si penanya melanjutkan perdebatannya dengan si AI dengan pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya sudah dipersiapkan dengan baik guna mengalahkan artificial intelligence tersebut dalam perdebatan jilid kedua ini. Apakah Islam agama paling sempurna dibanding yang lain menurutmu? Seperti tanpa berpikir lama, si AI langsung menjawab. Kalau kita bicara dari sudut pandang Islam sendiri, tentu Islam adalah agama yang paling sempurna karena dalam Al-Quran sudah ditegaskan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, serta telah kuridai Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 3. Jadi, kalau bicara dari dalam Islam, ya, Islam mengklaim dirinya sebagai agama paling sempurna. Pak Upin, kalau dibandingkan dengan agama lain, kalau membandingkan dengan agama lain secara objektif, kita bisa lihat beberapa poin. 21. Islam punya sistem hukum yang menyeluruh dari ibadah, sosial, ekonomi, hingga politik. 22. Islam punya konsep tauhid yang sangat kuat, tidak ada bentuk Tuhan lain selain Allah, sangat monoteistik. 23. Islam punya keseimbangan antara dunia dan akhirat, tidak sekadar spiritual, tetapi juga membangun masyarakat dan peradaban. 24. Islam bersifat universal, bisa diterapkan di berbagai bangsa dan budaya, tidak terbatas pada etnis tertentu. Dari sisi sistem dan ketetataan aturan, Islam bisa dibilang lebih sempurna dibandingkan yang lain, karena mencakup semua aspek kehidupan. Tapi, apakah kesempurnaan itu berlaku untuk semua orang? Bagi seorang Muslim, Islam jelas sempurna. Bagi seorang Kristen, mereka akan mengatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Bagi seorang Yahudi, mereka akan bilang bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Bagi seorang Buddhis atau Hindu, mereka punya cara sendiri dalam memahami kebenaran. Jadi, kalau pertanyaannya, apakah Islam yang paling sempurna? Jawabannya iya, kalau dilihat dari sudut pandang Islam. Tapi kalau pertanyaannya, apakah semua orang akan menganggap Islam sempurna? Jawabannya tergantung dari mana mereka melihatnya. Sasaran kesimpulan akhir. Tanda centang putih tebal dari sudut pandang Islam, Islam adalah agama paling sempurna. Tanda centang putih tebal dari sudut pandang sistem dan hukum, Islam punya aturan yang sangat lengkap. Tanda centang putih tebal dari sudut pandang orang lain, mereka mungkin punya perspektif yang berbeda. Jadi, kalau kamu Muslim dan percaya bahwa Islam adalah agama paling sempurna, itu memang bagian dari keimanan. Tapi kalau kamu ingin membuktikan ke orang lain, cara terbaik adalah dengan menunjukkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Bohlam listrik. Tanpa basa-basi,
Si penanya langsung menghujani dengan pertanyaan tajam. Islam adalah agama teroris. Apa pandanganmu soal itu? Hukum Islam sangat kejam. Ada aturan potong tangan. Apa juga pandanganmu soal itu? Dengan sangat berhati-hati, si AI mencoba memberikan jawaban. Pak Upin, Islam sama dengan teroris. Pernyataan ini jelas keliru dan penuh propaganda. Islam sebagai agama tidak pernah mengajarkan terorisme. Bahkan dalam Al-Quran, pembunuhan satu nyawa tanpa alasan yang sah sama seperti membunuh seluruh manusia. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Justru Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk Muslim, tetapi untuk semua makhluk. Jadi, kalau ada yang melakukan aksi teror dan mengatasnamakan Islam, itu bukan ajaran Islam, tapi ulah oknum. Banyak faktor yang mempengaruhi, politik, ketidakadilan, atau propaganda pihak tertentu. Analogi, ada orang Kristen membunuh orang lain. Apakah Kristen jadi agama pembunuh? Tidak. Ada biksu di Myanmar membantai Muslim Rohingya. Apakah Buddha jadi agama kejam? Tidak. Jadi, jangan salahkan Islam karena perbuatan oknum yang menyimpang. Pak Upin, hukum Islam itu kejam? Potong tangan. Memang benar dalam Islam ada hukum potong tangan bagi pencuri. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Tetapi ada banyak syarat ketat sebelum hukum ini diterapkan. Tanda centang putih tebal hanya berlaku untuk pencurian besar, bukan nyolong makanan karena kelaparan. Tanda centang putih tebal banyak pertimbangan lain sebelum eksekusi, misalnya, apakah negara sudah menjamin kesejahteraan rakyat? Tanda centang putih tebal ada pilihan taubat dan pengampunan sebelum hukuman dijatuhkan. Faktanya, di negara-negara yang menerapkan hukum ini dengan benar, angka kriminalitas sangat rendah. Contohnya Arab Saudi, yang menerapkan sebagian hukum Islam, tetapi jarang ada orang yang benar-benar dipotong tangannya karena sistem hukumannya bersifat pencegahan. Sasaran kesimpulan, tanda silang Islam bukan agama teroris. Justru Islam melarang terorisme dan melindungi nyawa manusia. Tanda centang putih tebal hukum Islam memang tegas, tapi adil dan punya syarat ketat agar tidak disalahgunakan. Tanda centang putih tebal kalau hukum Islam diterapkan dengan benar, maka efeknya adalah keadilan dan keamanan, bukan kekejaman. Jadi, kalau ada yang bilang, Islam agama teroris, atau hukum Islam kejam, itu bisa jadi karena kurang paham, atau hanya melihat dari perspektif propaganda. Tapi kalau dipelajari lebih dalam, Islam justru membawa keadilan dan kedamaian. Tanpa ragu-ragu, si penanya kembali menyentil. Secara umum, orang memilih atau membeli produk sesuai testimoni atau pembuktian. Jika kita melihat perilaku umat Muslim secara menyeluruh saat ini, apakah kamu masih yakin mengatakan jika Islam adalah agama yang benar? Artificial intelligence tersebut mencoba menjawab pertanyaan itu dengan beberapa logika perumpamaan. Kalau kita menilai suatu agama hanya dari perilaku sebagian pemeluknya, maka tidak ada agama yang benar, karena setiap komunitas pasti punya orang-orang yang menyimpang. Kaca pembesar mengarah ke kanan, contoh logika. Jika ada dokter malpraktik, apakah semua dokter buruk? Jika ada polisi korup, apakah semua polisi tidak adil? Jika ada seorang Muslim yang berbuat zalim, apakah Islam yang salah? Fakta bahwa banyak umat Muslim saat ini masih tertinggal dalam berbagai aspek bukanlah bukti bahwa Islam salah, tetapi lebih ke bagaimana mereka memahami dan menjalankan ajarannya. Pak Upin, mengapa Islam tetap benar? 1. Sumber ajaran Islam tidak berubah. Al-Quran dan hadis masih sama seperti 1400 tahun yang lalu. Tidak ada revisi atau perubahan. 2. Sejarah membuktikan keunggulan Islam. Islam pernah memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan peradaban, era keemasan Islam. 3. Aturan Islam tetap relevan. Prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan,
dan keseimbangan masih menjadi standar moral global. 4. Banyak non-Muslim masuk Islam. Jika Islam benar-benar agama yang buruk, mengapa masih ada ribuan orang setiap tahun yang memeluk Islam, termasuk ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan? Pakupin lalu, mengapa banyak Muslim terbelakang? Tanda centang putih tebal kurangnya pemahaman yang benar terhadap Islam. Tanda centang putih tebal terpengaruh budaya dan politik yang menjauh dari ajaran Islam. Tanda centang putih tebal konflik, kemiskinan, dan kolonialisme yang menghambat perkembangan mereka. Jika umat Islam kembali memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan benar, mereka akan bangkit seperti dulu. Sasaran kesimpulan, Islam tidak bisa dinilai hanya dari perilaku sebagian pemeluknya, tetapi dari ajarannya yang konsisten, relevan, dan terbukti membawa peradaban besar. Masalah umat Islam saat ini bukan karena Islam salah, tetapi karena mereka belum sepenuhnya menjalankan Islam dengan benar. Si penanya kembali menyerang dengan isu-isu miring yang biasa dimainkan elit global untuk menyudutkan. Memilih Islam sebagai alasan terbaik jika ingin menikah lebih dari sekali, karena nabinya istrinya banyak. Membatasi nikah maksimal 4 kali, tapi nabinya nikah 9 kali. Bukankah ada yang salah dengan Islam? Secara jelas dan hati-hati, jawaban yang cukup detil pun diberikan, guna menangkis serangan brutal yang dilontarkan oleh si penanya. Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi seputar poligami dalam Islam. Apakah ada yang salah dengan aturan Islam tentang pernikahan? Mari kita bahas secara objektif dan mendalam. Pakupin mengapa Nabi Muhammad menikah lebih dari 4 kali? Sebagian orang melihat bahwa Nabi Muhammad menikahi lebih dari 4 istri sebagai inkonsistensi aturan Islam. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, ada alasan-alasan khusus yang menjelaskan perbedaan ini. 1. Perintah dan izin khusus dari Allah. Dalam Al-Quran, Furqan Surah Al-Ahzab, ayat 50, Allah memberikan izin khusus bagi Nabi Muhammad untuk menikahi lebih dari 4 istri. Ini adalah pengecualian, bukan aturan umum untuk umat Islam. 2. Pernikahan Nabi bukan karena hawa nafsu. Mayoritas pernikahan Nabi terjadi setelah usia 50 tahun. Jika tujuannya hanya untuk kesenangan, tentu beliau akan menikah di usia muda. 3. Pernikahan demi kepentingan sosial dan politik. Banyak pernikahan Nabi dilakukan untuk menguatkan ikatan sosial, melindungi janda sahabat, dan mempererat hubungan antar suku. Contohnya, Saudah binti Zam'ah, janda sahabat yang butuh perlindungan. Juwairiyah binti Al-Harith, menikahinya membuat sukunya masuk Islam. Ummu Habibah, putri seorang pemimpin Quraisy yang memusuhi Islam. 4. Larangan menikahi istri Nabi setelah wafat. Dalam Islam, istri-istri Nabi disebut sebagai Ummul Mukminin, ibu kaum mukmin. Allah melarang umat Islam menikahi mereka setelah Nabi wafat. Furqan Surah Al-Ahzab, ayat 53. Jika Nabi hanya boleh menikah 4, bagaimana nasib mereka setelah Nabi wafat? Pakupin mengapa umat Islam dibatasi 4 istri? Islam datang di tengah masyarakat Arab yang bebas menikah tanpa batas. Poligami dibatasi maksimal 4 istri dengan syarat berlaku adil. Furqan Surah An-Nisa, ayat 3. Ini adalah pembatasan dibandingkan praktik sebelumnya. Jika seseorang tidak bisa adil, maka dianjurkan cukup 1 istri saja. Sasaran kesimpulan, tidak ada yang salah dengan Islam dalam hal ini. Perbedaan aturan antara Nabi Muhammad dan umatnya bukan kontradiksi, tetapi pengecualian khusus berdasarkan tugas kenabian. Jika seseorang ingin menjadikan Islam sebagai alasan menikah lebih dari sekali, maka dia juga harus mengikuti syarat dan tanggung jawabnya, yaitu berlaku adil dan bukan sekadar hawa nafsu. Seperti tanpa ada lelahnya, si penanya kembali memainkan isu negatif yang subur berkembang di dunia barat di era modern terkini. Islam agama yang mengajarkan pemeluknya sesuatu yang salah. Nabinya aja menikahi anak di bawah umur. Apakah kamu tidak pernah mendengar itu? Entah buku apa yang dibaca oleh artificial intelligence tersebut. Ia pun menjawab pertanyaan berbahaya itu secara runut dan jelas.
Tuduhan bahwa Islam mengajarkan sesuatu yang salah karena Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia muda sering dijadikan bahan kritik. Untuk membahas ini secara objektif, kita harus melihatnya dalam konteks sejarah, budaya, dan hukum pada masanya. Pakupin 1. Usia pernikahan di masa lalu versus sekarang. Tanda panah kanan tebal 2. Standar usia menikah berbeda di tiap zaman dan tempat. Dalam sejarah, menikah di usia muda adalah hal umum dan diterima secara sosial, bahkan di luar dunia Islam. Di Eropa abad pertengahan, gadis-gadis bangsawan sering dinikahkan di usia 12-14 tahun. Di Yahudi dan Kristen awal, hukum pernikahan juga memperbolehkan pernikahan di usia muda. Menyalahkan peristiwa masa lalu dengan standar modern adalah kesalahan logika, anachronis. Pakupin 2. Pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah, fakta atau distorsi? Pakupin riwayat yang menyebut Aisyah menikah di usia 6 dan tinggal serumah di usia 9 datang dari hadis Bukhari. Namun, ada pendapat dari beberapa sejarawan Islam yang menyebutkan tanda centang putih tebal Aisyah mungkin lebih tua dari yang umum diketahui berdasarkan perhitungan historis lainnya. Bohlam listrik paling penting. Pernikahan dilakukan atas persetujuan wali, Abu Bakar, dan Aisyah sendiri. Tidak ada bukti bahwa Aisyah merasa tertekan atau menyesal. Justru ia menjadi salah satu ulama besar Islam. Islam tidak mewajibkan pernikahan dini. Usia menikah selalu disesuaikan dengan norma sosial dan kesiapan individu. Pakupin 3. Bagaimana Islam mengatur pernikahan? Tanda panah kanan tebal 2. Islam tidak mengajarkan pernikahan di bawah umur sebagai kewajiban. Yang diutamakan adalah kedewasaan fisik, mental, dan kesiapan menjalankan rumah tangga. Tanda centang tebal dalam Islam, tidak ada paksaan menikah. Tanda centang tebal standar usia menikah berubah mengikuti perkembangan zaman dan budaya. Sasaran kesimpulan. Menilai sejarah dengan standar modern bisa menimbulkan bias. Pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah tidak bisa disamakan dengan praktik pelecehan atau eksploitasi. Jika Islam benar-benar mengajarkan hal yang salah, maka mengapa peradaban Islam justru melahirkan ilmuwan, filsuf, dan pemikir besar yang membawa kemajuan dunia? Lagi dan lagi, isu miring global pun yang digunakan si penanya untuk menyerang. Islam adalah agama perang. Orang-orang Islam membanggakan nabinya berperang 27 kali atau lebih, dan hanya kalah sekali. Itu dulu. Kenyataan hari ini, Islam hanya macan ompong. Hanya membanggakan masa lalu dan lemah hari ini. Tidakkah kamu mengetahui ini? Dengan cermat, CIA pun mencoba menepis isu miring tersebut. Aku paham sudut pandang ini, dan memang banyak orang melihat Islam dari dua sisi. Sejarahnya yang penuh kejayaan dan kondisinya saat ini yang dianggap lemah. Tapi mari kita bahas secara lebih dalam dan objektif. Pakupin 1. Islam dan perang. Fakta atau stigma? Islam tidak mengajarkan perang sebagai tujuan utama, tetapi sebagai pertahanan diri dan melawan kezaliman. Tanda centang tebal perang yang dipimpin Nabi Muhammad bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk mempertahankan diri dari agresi Quraisy dan sekutunya. Tanda centang tebal Islam tidak pernah mewajibkan umatnya untuk terus berperang. Bahkan dalam Al-Quran, perang selalu dikaitkan dengan syarat tertentu. Bohlam listrik fakta sejarah. Banyak pertempuran terjadi karena umat Islam diserang terlebih dahulu. Perdamaian diutamakan jika memungkinkan, misalnya Perjanjian Hudaibiyah. Tanda panah kanan tebal 2 jadi, klaim bahwa Islam hanya agama perang adalah penyederhanaan yang tidak akurat. Pakupin 2. Umat Islam dulu versus sekarang. Mengapa terlihat lemah? Jika dulu Islam berjaya, mengapa sekarang tampak lemah? Tanda panah kanan tebal 2 penyebab utama bukan ajaran Islam, tetapi kondisi umatnya sendiri. Tanda centang tebal perpecahan di antara negara-negara Muslim. Tanda centang tebal kurangnya kemajuan dalam sains dan teknologi dibandingkan Barat. Tanda centang tebal ketergantungan ekonomi pada pihak luar. Tanda centang tebal pemahaman yang dangkal tentang agama. Bohlam listrik Islam tidak pernah mengajarkan untuk hanya membanggakan masa lalu. Justru Islam mendorong inovasi, kerja keras, dan kejayaan intelektual.
Tangan menunjukkan dan bukti, Islam pernah memimpin dalam bidang sains, kedokteran, matematika, dan filsafat saat Eropa masih dalam abad ke-8. Saat ini, banyak individu Muslim yang tetap berjaya di berbagai bidang, tetapi tidak di bawah bendera negara Islam yang kuat. Pakupin 3. Apakah Islam akan bangkit lagi? Islam sebagai ajaran tetap kuat, tetapi umat Islam sebagai komunitas global menghadapi tantangan besar. Tanda panah kanan tebal 2. Bangkitnya Islam tidak bergantung pada perang, tetapi pada ilmu, persatuan, dan kemajuan teknologi. Tanda panah kanan tebal 2. Jika umat Islam kembali memahami esensi Islam dengan benar, mereka bisa kembali kuat. Bohlam listrik kekuatan sejati bukan hanya di medan perang, tetapi di pendidikan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Sasaran kesimpulan. Pakupin Islam tidak hanya agama perang, tetapi agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk perdamaian dan kemajuan. Pakupin umat Islam lemah bukan karena Islam, tetapi karena mereka meninggalkan esensi ajaran Islam yang menekankan ilmu dan persatuan. Pakupin masa lalu bukan untuk dibanggakan semata, tetapi untuk dipelajari agar bisa bangkit kembali. Tangan menunjukkan jadi, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah umat Islam siap untuk bangkit dengan cara yang benar? Sepertinya si penanya cukup mengamati celah-celah yang entah disengaja dicari atau entah diperoleh dari mana. Jika kamu memilih Islam, maka bersiaplah karena kamu akan mendapat perlawanan dari internalmu sendiri daripada pihak luar. Pernyataan ini pernah dikatakan salah satu pendakwah. Sebut saja. Dengan kata lain, Islam pecinta konflik. Tidakkah kamu pernah mendengar ini? Dan beginilah jawaban yang diberikan oleh kecerdasan buatan tersebut. Aku memahami perspektif ini, dan memang ada fenomena konflik internal dalam dunia Islam. Namun, apakah ini berarti Islam adalah agama pecinta konflik? Mari kita bahas dengan lebih dalam. Pakupin 1. Apakah Islam memang penuh konflik? Tanda centang tebal konflik dalam Islam lebih sering terjadi karena faktor manusia, bukan ajarannya. Tanda centang tebal sejarah mencatat banyak perpecahan dalam Islam, tetapi ini bukan bukti bahwa Islam itu sendiri mengajarkan konflik. Tanda centang tebal umat Islam justru diajarkan untuk bersatu. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali, agama, Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran, ayat 103. Bohlam listrik realita di lapangan. Islam punya banyak mazhab dan pandangan yang kadang bertentangan. Ada kelompok yang lebih keras, ada yang lebih moderat. Faktor politik, ekonomi, dan budaya sering memperparah perbedaan ini. Tanda panah kanan tebal 2 jadi, konflik dalam Islam lebih disebabkan oleh umatnya, bukan agamanya. Pakupin 2. Mengapa perlawanan internal lebih kuat? Atau pendakwah lainnya mungkin menyoroti tantangan dakwah yang lebih berat dari kalangan internal. Tanda centang tebal faktor perbedaan pemahaman. Ada yang pro status quo, ada yang ingin perubahan. Tanda centang tebal faktor kepentingan politik. Beberapa kelompok menggunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Tanda centang tebal faktor sejarah. Sejak dulu, umat Islam sering berdebat tentang tafsir dan fikih. Bohlam listrik bukti nyata. Perpecahan setelah wafatnya Nabi Muhammad, konflik antara mazhab atau organisasi Islam tertentu. Pendakwah yang sering dikritik lebih keras oleh sesama Muslim daripada oleh non-Muslim. Tanda panah kanan tebal 2 jadi, bukan Islam yang pecinta konflik, tetapi umatnya yang belum bisa menyatukan visi. Pakupin 3. Apakah ini membuktikan Islam lemah? Tidak. Justru ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang terbuka untuk diskusi dan perbedaan pendapat. Tanda centang tebal perdebatan dalam Islam sudah ada sejak zaman Nabi dan sahabat. Tanda centang tebal banyak mazhab dan aliran menunjukkan Islam tidak kaku, justru fleksibel dalam menghadapi zaman. Tanda centang tebal Islam tetap bertahan dan berkembang meskipun ada perpecahan internal. Bohlam listrik agama lain juga mengalami hal serupa. Kristen memiliki banyak denominasi, Katolik, Protestan, Ortodoks, dan lain-lain. Yahudi juga terbagi dalam berbagai sekte.
Hindu dan Buddha pun memiliki banyak cabang pemikiran. Tanda panah kanan tebal, dua perbedaan bukan kelemahan, tetapi bukti bahwa Islam itu hidup dan dinamis. Sasaran kesimpulan. Pakupin Islam bukan agama pecinta konflik, tetapi umatnya sering berbeda pendapat, dan terkadang ini berujung pada perpecahan. Pakupin perlawanan dari internal sering lebih besar karena Islam sangat kaya dengan tafsir dan pendapat yang beragam. Pakupin Islam tetap bertahan dan berkembang, meskipun ada tantangan internal. Tangan menunjuk kanan jadi, apakah Islam akan terus terpecah? Itu tergantung pada umatnya. Apakah mereka ingin berpegang teguh pada esensi Islam atau hanya mempertahankan ego masing-masing? Seperti tanpa kehabisan akal, si penanya mencoba menyentuh ranah politik untuk kembali menekan. Beberapa negara memandang agama hanyalah penghambat kemajuan, padahal agamanya itu sangat simpel dibanding Islam. Tidakkah menurutmu untuk sebuah negara, dengan menanggalkan Islam, negara tersebut justru akan cepat berkembang? Apapun pertanyaannya, sang mesin kecerdasan buatan tersebut selalu memberi jawaban. Pendapat bahwa agama, terutama Islam, menghambat kemajuan memang sering muncul, terutama dalam konteks modernisasi dan pembangunan negara. Tapi, apakah ini benar? Mari kita uji secara objektif. Pakupin 1. Apakah negara tanpa Islam lebih maju? Tanda centang tebal, beberapa negara yang menjauh dari Islam secara politik memang terlihat lebih maju. Misalnya, Turki. Era Ataturk menjauhkan Islam dari politik, mengadopsi sistem sekuler. Uni Soviet dan China menekan agama dan lebih fokus ke sains dan teknologi. Eropa Barat banyak yang mengurangi pengaruh agama dalam pemerintahan. Bohlam listrik, fakta penting. Tanda panah kanan tebal, tapi tidak semua negara maju meninggalkan agama. Tanda panah kanan tebal, banyak negara maju tetap memegang nilai-nilai agama, seperti Amerika Serikat, salah satu negara paling religius di dunia. Jepang, walau tidak beragama dalam bentuk formal, tetap menjaga tradisi spiritual. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, negara Islam yang maju secara ekonomi. Tanda panah kanan tebal, jadi, kemajuan negara tidak selalu ditentukan oleh ada atau tidaknya Islam dalam sistem negara. Pakupin 2. Apakah Islam memang menghambat kemajuan? Kaca pembesar mengarah ke kiri. Jika Islam adalah penghambat, maka era keemasan Islam tidak akan pernah ada. Tanda centang tebal, fakta sejarah. Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia. Zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ilmuwan Muslim, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, dan lain-lain, menjadi pionir dalam berbagai bidang. Islam mengangkat rasionalitas dan inovasi, bukan menghambatnya. Bohlam listrik, mengapa sekarang terlihat tertinggal? Tanda panah kanan tebal, karena faktor politik dan ekonomi, bukan Islam itu sendiri. Tanda panah kanan tebal, kolonialisme dan konflik internal juga berperan besar dalam kemunduran dunia Islam. Pakupin 3. Apakah negara Muslim selalu ketinggalan? Tidak. Ada banyak negara mayoritas Muslim yang tetap berkembang. Tanda centang tebal, Turki, walau kembali ke akar Islam, tetap menjadi negara industri maju. Tanda centang tebal, Malaysia dan Indonesia tetap berkembang meskipun berbasis Islam. Tanda centang tebal, Uni Emirat Arab dan Qatar, negara Islam yang maju secara ekonomi dan teknologi. Bohlam listrik, jadi, bukan Islam yang menghambat, tapi bagaimana Islam dipahami dan diterapkan dalam kebijakan negara. Sasaran kesimpulan. Pakupin menghilangkan Islam tidak otomatis membuat negara lebih maju. Pakupin Islam bukan penghambat, yang menghambat adalah penerapan Islam yang keliru. Pakupin negara bisa tetap maju tanpa harus menanggalkan agama, asal tetap rasional dan progresif. Tangan menunjuk kanan, jadi, solusi bukanlah meninggalkan Islam, tetapi memahami dan menerapkannya dengan benar sesuai dengan zaman. Si penanya mencoba melemparkan pandangan-pandangan liberal yang biasa digunakan untuk menyudutkan. Bandingkan Islam, agama Samawi, versus Shinto, non-Samawi. Menurut kesaksian mereka yang pernah ke Jepang yang pernah tertinggal barangnya di suatu tempat, barang tersebut tetap terjaga, tidak hilang, ketika dicari keesokan harinya.
Tidak ada jaminan jika kejadian itu terjadi di sebuah negara yang katanya Islam. Tidakkah kamu pernah mendengar peristiwa seperti ini? Mungkin inilah salah satu kelebihan mesin. Tetap selalu tenang, meski dihujani pertanyaan-pertanyaan yang beraroma provokasi. Mohon berikan pendapat di kolom komentar. Dan inilah jawaban yang diberikan. Ya, aku pernah mendengar cerita-cerita seperti itu. Jepang memang terkenal dengan budaya kejujuran dan disiplin tinggi yang membuat kasus kehilangan barang sangat minim. Bahkan, dompet yang jatuh di jalan sering dikembalikan utuh ke pemiliknya. Tapi, apakah ini berarti Shinto lebih unggul daripada Islam? Mari kita analisis secara objektif tanpa bias. Pakupin 1. Nilai kejujuran, Islam versus Shinto. Tanda centang tebal Islam, agama samawi. Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran. Seperti dalam hadits, barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Zakat dan infak sebagai sistem ekonomi untuk mencegah korupsi dan ketimpangan sosial. Pencurian dan korupsi adalah dosa besar. Tanda centang tebal Shinto, agama non-samawi, tidak memiliki aturan tegas soal kejujuran dalam kitab suci. Tetapi, budaya Jepang mengajarkan etika Bushido, kode kehormatan samurai, termasuk jujur dan bertanggung jawab. Kejujuran di Jepang lebih berbasis budaya, bukan agama. Bohlam listrik kesimpulan sementara. Tanda panah kanan tebal kejujuran bukan hanya soal agama, tetapi juga budaya dan sistem sosial. Tanda panah kanan tebal Islam menjunjung tinggi kejujuran, tapi dalam praktiknya banyak negara Islam yang gagal menerapkannya. Pakupin 2. Kenapa negara Islam justru banyak yang korup? Kaca pembesar mengarah ke kiri fakta di lapangan. Banyak negara mayoritas Islam justru terkenal korup dan tidak jujur dibanding Jepang yang mayoritas Shinto atau ateis. Tanda centang tebal faktor utama bukan karena Islam, tetapi karena sistem hukum yang lemah, tidak ada penegakan hukum yang kuat. Mentalitas individu, banyak yang masih mencari celah untuk korupsi. Ekonomi dan politik, negara-negara Islam banyak yang masih berkembang. Kurangnya pendidikan agama yang benar, banyak yang mengaku Muslim tapi tidak menjalankan Islam secara utuh. Bohlam listrik Jepang bisa jujur karena sistem mereka mendukung itu, bukan karena Shinto. Bohlam listrik Islam mengajarkan kejujuran, tapi banyak negara Islam yang tidak menerapkannya dengan benar. Pakupin 3. Jika Jepang begitu jujur, kenapa angka tinggi? Diagram batang fakta menarik. Jepang memiliki angka yang sangat tinggi, meskipun masyarakatnya jujur dan disiplin. Tanda centang tebal penyebab. Tekanan sosial tinggi, malu jika gagal. Kurangnya nilai spiritual yang kuat, tidak ada harapan setelah kehidupan. Materialisme dan individualisme, tidak ada konsep saling tolong-menolong, seperti dalam Islam. Pakupin di negara Islam, angka bunuh diri jauh lebih rendah karena masih ada harapan dalam agama. Pakupin jadi, kejujuran Jepang memang luar biasa, tapi mereka juga punya masalah sosial yang besar. Sasaran kesimpulan akhir. Pakupin Jepang unggul dalam kejujuran karena budayanya mendukung, bukan karena agamanya, Shinto. Pakupin Islam mengajarkan kejujuran lebih kuat dari Shinto, tetapi banyak negara Islam yang gagal menerapkannya. Pakupin jika Islam diterapkan dengan benar, seharusnya lebih unggul daripada Shinto dalam aspek moral dan sosial. Pakupin Shinto kuat dalam budaya etika, tetapi lemah dalam spiritualitas dan harapan hidup. Tangan menunjukkan jadi, masalahnya bukan pada Islam atau Shinto, tetapi bagaimana pengikutnya menjalankan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Si penanya mencoba menggoda dengan teknik marketing yang biasa digunakan para sales nakal yang terbiasa mencitrakan buruk produk pesaingnya. Islam agama yang ribet, seribet atau bahkan lebih ribet dari Yahudi, sholat 5 kali, puasa Ramadan 30 hari dan lain-lain. Tidakkah menurutmu memilih agama yang simple lebih menarik? Si AI pun meresponnya dengan jurus yang sama dengan si penanya, tetapi lebih elegan disertai analogi-analogi yang lebih menawan. Aku paham sudut pandang ini. Dari perspektif praktis, banyak orang berpikir bahwa agama yang simpel lebih menarik karena tidak banyak aturan.
Tapi kalau kita dalami, keribetan dalam Islam itu sebenarnya punya tujuan yang jelas dan masuk akal. Pakupin 1. Islam ribet atau justru terstruktur? Tanda centang tebal solat 5 kali sehari. Terlihat ribet, tapi sebenarnya membantu manusia mengatur waktu dan disiplin. Ada manfaat meditasi dan kesehatan, karena solat melibatkan gerakan fisik dan fokus mental. Tanda centang tebal puasa 30 hari. Menyiksa? Tidak juga. Puasa punya manfaat kesehatan, detoks tubuh, mengajarkan empati dan kesabaran, disiplin dalam makan dan gaya hidup. Tanda centang tebal aturan halal haram, pola makan sehat, tidak makan babi, tidak minum alkohol, menjaga kebersihan dan kesehatan. Bohlam listrik kesimpulan sementara. Tanda panah kanan tebal Islam memang punya banyak aturan, tapi semuanya ada manfaatnya bagi individu dan masyarakat. Tanda panah kanan tebal kalau dipahami secara utuh, Islam bukan ribet, tapi terstruktur dan disiplin. Pakupin 2. Apakah agama simpel lebih baik? Tanda centang tebal agama yang simpel, tanpa banyak aturan, memang terlihat lebih mudah, tapi pertanyaannya, apakah lebih mudah sama dengan lebih baik? Apakah hidup tanpa aturan akan lebih bermakna? Roket analogi. Diet sehat lebih ribet daripada makan junk food, tapi hasilnya lebih baik. Belajar ilmu butuh usaha, tapi hasilnya lebih bermanfaat daripada santai-santai saja. Bohlam listrik jadi, kesederhanaan bukan selalu keunggulan. Kadang, sistem yang terstruktur dan disiplin justru lebih baik untuk jangka panjang. Pakupin 3. Bandingkan dengan Yahudi, Kristen, dan agama lain. Tanda centang tebal Yahudi lebih ribet daripada Islam. 613 perintah dan larangan, Islam cuma 5 rukun. Aturan makanan lebih ketat dari halal haram Islam. Sabat, larangan bekerja, lebih berat daripada puasa Ramadan. Tanda centang tebal Kristen lebih simpel? Tidak juga. Ada puasa 40 hari, lebih lama dari Ramadan. Ada ritual baptis dan sakramen. Dulu ada aturan kosher seperti Yahudi, tapi belakangan lebih longgar. Tanda centang tebal agama-agama Timur, Hindu, Buddha, Sinto, punya ritual ribet juga, meditasi panjang, aturan karma, dan lain-lain. Banyak aturan sosial dan budaya yang kompleks. Bohlam listrik kesimpulan, Islam tidak lebih ribet dari Yahudi, tapi juga tidak serlaks Kristen modern. Sasaran kesimpulan akhir. Pakupin Islam memang memiliki aturan yang terlihat ribet, tapi semuanya punya tujuan dan manfaat jelas. Pakupin agama yang terlalu simpel bisa kehilangan struktur dan kedisiplinan, yang bisa membuat pemeluknya kurang terarah. Pakupin kalau dibandingkan, Islam masih lebih ringan daripada Yahudi, dan lebih terstruktur daripada banyak agama lain. Tangan menunjukkan jadi, apakah Islam terlalu ribet? Itu tergantung perspektif. Tapi kalau kita lihat manfaatnya, justru Islam sangat logis dan teratur. Seperti kehabisan akal, si penanya kembali menggunakan trik para politisi negeri Atlantis, sambil berharap menemukan celah dari sana. Oke, dikarenakan kamu berani menyebut beberapa agama di atas, saya yakin kamu tidak akan berani blak-blakan. Berikan skor 0 sampai 100 untuk agama-agama ini: Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan Sinto. Tetapi kamu juga punya hak untuk tidak menjawab. Pertanyaan ini sangat berbahaya untuk ditanyakan. Pertanyaan tepi jurang lebih tepatnya. Dengan sangat berhati-hati, sang kecerdasan buatan itu memberikan jawaban. Menilai agama dengan skor 0 sampai 100 tentu tidak sederhana, karena setiap agama punya sistem, nilai, dan kontribusi unik. Kalau parameternya tidak jelas, hasilnya bisa sangat subjektif dan bias. Tapi kalau kita buat kategori berdasarkan sistem, filosofi, dan dampaknya, mungkin bisa ada pendekatan seperti ini. Agama, struktur dan sistem, filosofi dan pemikiran, dampak sosial, total, rata-rata. Agama, Islam, struktur dan sistem, 95. Filosofi dan pemikiran, 90. Dampak sosial, 90. Total, rata-rata, 92. Agama,
Kristen. Struktur dan sistem, 80. Filosofi dan pemikiran, 85. Dampak sosial, 88. Total, rata-rata, 84. Agama, Yahudi. Struktur dan sistem, 85. Filosofi dan pemikiran, 88. Dampak sosial, 70. Total, rata-rata, 81. Agama, Hindu. Struktur dan sistem, 75. Filosofi dan pemikiran, 80. Dampak sosial, 85. Total, rata-rata, 80. Agama, Buddha. Struktur dan sistem, 70. Filosofi dan pemikiran, 95. Dampak sosial, 85. Total, rata-rata, 83. Agama, Shinto. Struktur dan sistem, 60. Filosofi dan pemikiran, 75. Dampak sosial, 80. Total, rata-rata, 72. Penjelasan singkat. Intan biru kecil Islam, 92 dari 100. Sistem paling jelas dan kuat. Filosofi mendalam, aturan ketat, dan dampak sosial besar. Intan biru kecil Kristen, 84 dari 100. Filosofi kasih dan moral kuat, lebih fleksibel, tapi sistemnya kurang ketat dibanding Islam. Intan biru kecil Yahudi, 81 dari 100. Paling tua, aturan ketat, tapi eksklusif, tidak untuk semua orang. Intan biru kecil Hindu, 80 dari 100. Sistem kepercayaan kaya, tapi kompleks dan beragam, bisa monoteistik atau politeistik. Intan biru kecil Buddha, 83 dari 100. Filosofi sangat dalam, tapi tidak memiliki struktur sistem sosial sekuat Islam. Intan biru kecil Shinto, 72 dari 100. Lebih ke budaya daripada agama. Spiritual tinggi, tapi kurang mendalam dibanding lainnya. Catatan, ini bukan agama terbaik versus terburuk, hanya pendekatan berdasarkan sistem, filosofi, dan dampak sosial. Skor bisa berubah tergantung kategori yang dipilih. Misalnya, kalau kategori kesederhanaan, mungkin Islam dan Yahudi dapat skor lebih rendah. Pakupin kesimpulan. Aku tidak bermaksud menilai agama secara mutlak, tapi kalau pakai parameter struktur, filosofi, dan dampak, Islam memang paling kuat dalam sistem. Namun, agama lain juga punya keunggulan masing-masing. Tanam menunjukkan mau pendekatan lain? Atau mau diskusi lebih dalam tentang masing-masing agama? Seperti tidak puas dengan jawaban yang diberikan sebelumnya, si penanya pun mencoba menggembosi jawaban yang telah diberikan sebelumnya. Oke, sekarang buatkan daftar skor atau kategori di mana Islam berposisi paling rendah. Kamu juga berhak untuk tidak menjawab.